Bersyukur hari ini di dalam kedaulatan Tuhan. Tadi lagi edit-edit khotbah, terus mendadak ada telepon, tanyain bisa nggak saya langsung isi sesi karena sudah kumpul mahasiswa dan dosen-dosen Unstrat ya. Nah, senang bisa berkenalan dengan semua mahasiswa dan dosen-dosen di Unstrat. Bersyukur kita bisa ketemu malam hari ini ya. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pelayanan yang Tuhan percayakan, baik kepada dosen-dosen yang ada di kota-kota, di kabupaten-kabupaten, dan di tempat-tempat yang jauh, dan guru-guru di sekolah-sekolah yang Tuhan tempatkan menjadi pendidik-pendidik umat-umat Tuhan, baik di kampus maupun di sekolah-sekolah. Dan Tuhan juga membangkitkan, memakai sekelompok hamba-hamba Tuhan untuk melayani domba-domba Tuhan di rumah Tuhan. Dan Tuhan juga memakai ayah dan ibu untuk menjadi pendidik di dalam keluarga. Kami berterima kasih untuk institusi keluarga, Tuhan taruh ayah dan ibu. Untuk institusi pendidikan, Tuhan kasih guru-guru dan dosen-dosen. Dan untuk kerohanian, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan di rumah-rumah Tuhan untuk menggembalakan dan membina dan mendidik umat-umat Tuhan. Kami berdoa biar malam hari ini Tuhan sekali lagi bekerja, Tuhan memakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan ajak kita lihat satu bagian di dalam Alkitab, yaitu satu ayat saja, di dalam Efesus pasal yang keempat, di ayat yang ke-11. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saya ulangi, seluruh urutan ini urutan yang tidak boleh dibalik. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Biasanya kalau kita lihat secara urutan, maka urutan terakhir yang paling kurang penting. Tetapi di dalam bagian ini tidak bicara urutan terakhir, yaitu pengajar-pengajar, ini yang kurang penting. Tidak. Ini sedang bicara ordo di dalam pendidikan. Ordo di dalam kita belajar sesuatu, khususnya tentang firman Tuhan, tentang hal rohani. Kalau nomor terakhir adalah nomor yang paling tidak penting, bagaimana dengan nomor di hari-hari penciptaan? Kalau nomor terakhir yang paling tidak penting, kasihan hari ketujuh, karena hari ketujuh hari perhentian Tuhan, berarti paling tidak penting. Kasihan hari keenam, Tuhan menciptakan manusia, di hari keenam kurang penting, karena hari satu, hari dua, hari tiga jauh lebih penting dari hari keenam. Justru di dalam penciptaan, kita lihat nomor yang terakhir, nomor yang paling akhir, itu puncak yang sangat penting. 10 tulah terakhir yang puncak, bukan tulah terakhir yang paling tidak penting. Kita kembali ke pasal 4 ayat ke-11. Ini adalah ordo yang Tuhan tetapkan, bukan penting tidak penting, tetapi ordo bagaimana kita melihat proses yang penting di dalam kita belajar khususnya firman Tuhan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Yang pertama, dia urutkan rasul-rasul. Secara kronologis waktu, ini tidak benar. Secara kronologis waktu, Nabi harus duluan. Rasul yang belakangan, karena PL baru PB. Tetapi di sini seolah-olah si penulis Efesus ini, yaitu Paulus, kok tidak mengerti urutan ini. Atau karena dia rasul, maka dia nonjolkan rasul yang paling depan. Tidak. Ini adalah urutan penting di dalam mengenal Tuhan. Di dalam perjanjian lama, semua ini bayang-bayang. Maka untuk mengerti bayang-bayang, mesti melihat wujud aslinya. Saya kalau berdiri di tengah lapangan, dengan matahari menyoroti saya,
dari sisi jam 2 menyoroti tubuh saya, maka bayangan akan muncul di pinggir saya. Waktu saya ada bayangan, orang mulai melihat bayangan saya, dia mulai menduga saya tingginya berapa sentimeter atau berapa meter, saya lengannya berapa panjang, dia mulai ukur bayangan saya, lalu dia buatkan saya baju. Pasti salah. Dia ukur kaki saya, dia ukur seluruh berat badan saya berdasarkan tinggi, rendah, gemuk, lalu dia taksir orang ini beratnya sekian. Pasti salah. Tetapi untuk mengerti bayangan, maka mesti lihat yang asli. Yang asli yang akan memberikan pengertian yang sempurna. Yang asli, kita kalau sudah lihat, langsung kita tahu clear. Bayangan ini adalah hanya refleksi dari tubuh seseorang yang kena sinar matahari. Maka untuk mendapatkan clear-nya, mesti lihat yang aslinya. PL itu bayang-bayang. PB wujud aslinya. Di PL, Yesus akan datang, bayang-bayang. Yesus akan mati, bayang-bayang. Yesus akan bangkit, semua bayang-bayang. Tapi di PB, Yesus berkata, akulah dia. Siapa yang kamu cari? Akulah dia. Dan Yesus berkata di Injil Yohanes ego eimi, 7 perkataan, akulah, 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 akulah. Maka menjadi clear. Waktu kita melihat di dalam perjanjian lama, ada semua tema-tema tipologi, ini semua bayang-bayang. Nuh, tipologinya sama Yesus. Di dalam diri Nuh, ada bayang-bayang yang akan dikaitkan dengan Kristus. Demikian juga nanti saat kedatangan anak manusia. Manusia akan kembali seperti zaman Nabi Nuh, makan, minum, kawin, mengawinkan. Nah, itu tipologi. Tetapi waktu di zaman Nuh, kita tidak lihat clear. Apa yang di dalam diri Nuh yang dikaitkan dengan Kristus, kita masih blank. Sampai kepada perjanjian baru menjadi clear. Seperti Yunus diam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga dengan anak manusia. Langsung clear. Di zaman Yunus kita nggak pernah kepikir itu. Daud tipologinya ke Kristus, Yusuf ke Kristus, Abraham ke Kristus, Adam pertama, Adam terakhir. Ini semua tipologi dari bayang-bayang menjadi wujud aslinya. Nah, oleh sebab itu, waktu dilistkan rasul yang duluan, karena rasul itu mewakili perjanjian baru. Perjanjian baru menyingkapkan semua hal rahasia di dalam PL. PL mengandung rahasia-rahasia karena Tuhan mewahyukan secara progresif, maka nanti Tuhan akan celikkan secara progresif. Progresif ini akan menuju kepada puncak, dan puncak itulah perjanjian baru. Oleh sebab itu, di dalam perjanjian baru kita melihat contoh sida-sida Ethiopia. Siapakah domba keluh? PL. Bayang-bayang. Siapa ini? Filipus mengatakan itu adalah Yesus. Langsung clear. Selesai perdebatan. Lalu di dalam perjanjian lama kita melihat begitu banyak ayat-ayat yang sangat rumit yang sebetulnya nanti digenapkan oleh Kristus. Sabat digenapkan oleh Yesus. Itu di dalam perjanjian baru. Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu tema Sabat. Jadi semua clear di PB. Oleh sebab itu, Paulus meliskan urutan rasul di paling depan. Melalui perjanjian baru, melalui kelompok rasul-rasul, merekalah yang akan mentafsirkan perjanjian lama dengan kacamata yang sudah dicelikkan oleh Tuhan Yesus, dan khususnya saat hari Pentakosta, mereka mendapatkan kuasa dan Roh Kudus menyertai mereka di dalam pemberitaan Injil, dan mereka akan mentafsirkan perjanjian lama. Oleh sebab itu, hari Pentakosta, Petrus mentafsirkan apa yang Daud mengerti. Di hari Pentakosta, Petrus khotbah, Daud telah berbicara tentang kebangkitan Mesias.
Wah, kalimat itu luar biasa. Daud telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Kalau kita buang PB, kita baca PL, kita nggak ngerti dia bicara siapa ini. Petrus langsung ngomong, Daud bicara tentang Mesias. Nah, semua tema-tema di PB luar biasa. Di PL kita lihat Musa kenapa umur 40 tahun mau jadi pemimpin. Kenapa dia rela memilih Israel daripada Mesir. Di PB dikasih penjelasan. Demi Kristus. Wah, langsung kita clear. Musa sudah mengenal Kristus. Dan Yesus berkata, Musa menulis tentang aku di dalam Injil Yohanes. Yesus yang katakan. Maka semua bayang-bayang di PL menjadi clear di dalam zaman perjanjian baru. Yesus yang memulai, dilanjutkan oleh rasul-rasul. Nah, oleh sebab itu, rasul harus yang duluan. Lalu yang nabi-nabi. Nabi-nabi itu sama rasul, ini mewakili PL dan PB, dan ini mewakili seluruh Alkitab, ini mewakili fondasi. Di dalam kekristenan, fondasi kita adalah fondasi yang kekal. Dua fondasi kekal, firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi tulisan. Firman yang menjadi manusia atau firman yang menjadi daging, itu firman yang F besar, yaitu Kristus, firman yang berpribadi. Maka setiap kali tulis firman yang berpribadi, yang ditujukan ke Yesus, harus F besar. Sedangkan firman yang adalah Alkitab, bisa F kecil. Tapi kalau dia F besar, karena setelah titik, karena cara penulisan. Jadi kita lihat, dua hal yang penting ini, firman yang menjadi manusia, Kristus. Alam maut tidak akan menguasainya, karena kekal. Fondasi Kristus. Di atas batu karang ini, Kristus kokoh. Alam maut tidak akan menguasainya. Kristus adalah batu penjuru. Lalu fondasi ini, fondasi yang tidak bisa ditelan oleh alam maut, karena kekal. Lalu fondasi kedua, gereja dibangun di atas fondasi kitab suci, karena kekal. Firman Tuhan, firman yang kekal. Oleh sebab itu, rasul-rasul, nabi-nabi, inilah yang menjadi fondasi kokoh di dalam iman kekristenan. Iman kekristenan, gereja, persekutuan harus dibangun di fondasi ini. Maka di zaman Kisah Rasul, setelah hari Pentakosta, orang-orang percaya gereja mula-mula berkumpul. Lalu ditulis, mereka bertekun di dalam ajaran rasul-rasul. Dan mereka memecahkan roti. Lalu mereka berdoa. Bertekun di dalam ajaran rasul-rasul itu artinya kembali kepada kitab suci. Lalu mereka berkumpul, berdoa, memecahkan roti. Memecahkan roti ini semua tema yang sangat penting berhubungan dengan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi di dalam PL itu roti yang fisik. Sedangkan roti yang tidak beragi yang sesungguhnya adalah Kristus yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Maka Yesus katakan, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Bukan roti-roti yang menjadi makna utama, tapi di balik roti, tubuhku yang kupecahkan bagimu. Lalu darah. Darah adalah darah perjanjian baru. Yang lama, semua perjanjian lama. Semua perjanjian harus dimeteraikan dengan percikan darah. Dan darah-darah itu adalah darah binatang di PL. Sampai ke PB, semua disahkan oleh darah perjanjian baru, yaitu darahnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita kembali, ada rasul, lalu ada nabi. Nah, dua jabatan ini, jabatan yang langsung ditunjuk, dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kami tidak percaya ada orang yang menjabat rasul dan menjabat nabi di zaman ini. Banyak gereja masih mengklaim pendetaku adalah rasul secara jabatan. Hamba Tuhanku adalah nabi secara jabatan. Tidak. Karena nabi ditunjuk langsung oleh Tuhan. Tidak pernah nabi ditentukan oleh manusia. Rasul ditunjuk oleh Tuhan. Di dalam Alkitab, semua utusan
adalah rasul. Rasul artinya utusan. Tetapi yang dikaitkan dengan rasul di dalam konteksnya Paulus, rasul-rasul, nabi-nabi, ini adalah rasul-rasul yang Yesus tunjuk, sekaligus ada rasul yang nanti menulis kitab suci. Yesus yang menunjuk pengganti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot waktu mati, rasul-rasul berkumpul, inisiatif rasul nanti diwakili oleh Petrus. Terpilihlah pengganti melalui undian, Matias. Dan itu bukan pengganti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi anggota 12 rasul. Ini harus dipilih Yesus. Maka waktu Yudas sudah tidak ada, tidak boleh penggantinya dipilih manusia karena jabatan rasul. Oleh sebab itu, Yesus yang sudah naik ke sorga, Yesus calling Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus share, aku menjadi rasul, bukan kehendak manusia. Artinya, bukan dipilih manusia, tetapi dipilih oleh Yesus. Maka setelah Paulus, tidak ada lagi yang Yesus calling untuk menjabat rasul. Karena angka 12 sudah klop. Nah, sekarang kita kembali. Jadi kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, kita berfungsi seperti rasul. Berfungsi seperti nabi. Bukan menjabat. Lalu kita menjabat apa? Nah, di sini dikasih 3 jabatan. 2 jabatan tadi, rasul dan nabi, ini langsung dari Tuhan, tidak dari manusia. Sedangkan 3 jabatan berikutnya, ini dipilih berdasarkan aturan gereja, aturan sekolah, aturan kampus. Mari kita lihat. Gembala-gembala disebut, ada pengajar, ada penginjil. Bagaimana kalau saya putar-putar urutan ini? Urutan ini tidak boleh diputar. Rasul duluan, nabi kedua. Ini fondasi di dalam semua iman kepercayaan yang mewakili nabi-nabi PL, rasul-rasul PB, artinya seluruh kitab suci. Di dalam fondasi seluruh kitab suci itu, barulah muncul 3 jabatan yang akan melayani berdasarkan fondasi kitab suci. Tuhan berkata, raja itu kalau bertata, salinan hukum Tuhan harus di samping dia. Artinya apa? Dia memerintah harus berfondasi kepada kitab suci. Jikalau engkau menuruti perintahku, ketetapanku, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Jadi kerajaan di dalam jalur kekristenan, jalur yang Tuhan mau, harus fondasinya kitab suci. Gereja harus kitab suci, persekutuan harus kitab suci, iman kekristenan harus kitab suci. Oke, nah sekarang kita kembali. Urutan berikutnya setelah rasul dan nabi, urutan pertama adalah pemberita Injil. Ini menarik. Urutan kedua, gembala. Urutan ketiga, pengajar. Pak Stephen Tong menjelaskan tema ini memakai konteks ibu yang melahirkan, dan ibu yang membesarkan anak, dan ibu yang mendidik anak. Seorang ibu, dia melahirkan anak. Lahirkan anak dulu, atau dididik dulu baru lahirkan. Pasti lahirkan dulu. Ini hal yang biasa, harus lahir dulu. Sekarang kesulitannya adalah digembalakan atau diajar. Mana duluan? Bayi begitu lahir, langsung saya ajarin dia. Dia nggak ngerti. Dia belum tahu kosakata, dia belum bisa melihat, belum bisa mendengar secara sempurna, lalu otak proses arti dari mamaku ngomong itu apa. Maka seorang ibu menggembalakan. Kalau pipis, dilapin. Ingus keluar, dilapin. Sudah dilapin masih ada, ibu sedotin. Suami-suami nggak berani ya, sekali sedot langsung trauma ketelen. Kalau ibu sudah bisa buang. Itu artinya merawat. Kalau sakit, dikasih obat. Kalau lapar, disuapi. Ini tugas seperti seorang gembala yang merawat domba-domba. Maka setelah lahir, ini dirawat, digembalakan. Setelah dia mulai mengerti kosakata, barulah pengajaran-pengajaran bisa masuk dengan gampang, karena waktu ibu komunikasi, angkat tanganmu, dia sekarang bisa angkat. Perhatikan mama,
dia baru bisa perhatikan mama. Pengajaran baru akan efektif pada saat si anak mengerti bahasa. Oleh sebab itu, kalau orang Indonesia studi, misalnya dia ke Korea dengan bahasa pengantar bahasa Korea, dia harus wajib bisa bahasa Korea. Kalau dia hanya bisa bahasa Manado, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sampai ke kelas, dia jadi orang bengong, nggak tahu dosen ngomong apa. Semua tulisan ada buletan, ada garis, ada gini, pusing kepala dia, nggak ngerti dia. Maka kuncinya harus bisa bahasa dulu. Waktu duduk di kelas, dosen ngomong apa, kalimat dia saya ngerti, barulah proses mengajar, belajar berjalan. Jadi, urutan ini adalah tahap yang sangat penting. Kunci utama adalah melahirkan. Kedua, rawat dia. Waktu rawat dikasih vitamin-vitamin, jakpo-jakpo, makanan bergizi, supaya nanti waktu dididik, otaknya sanggup dan konsentrasi penuh karena makanannya bergizi. Nah, bagaimana dengan hal rohani? Maka di dalam kekristenan yang paling penting adalah penginjil. Penginjillah yang Tuhan pakai sebagai ujung tombak di dalam gereja, dan penginjil ini seperti ibu yang tugasnya melahirkan anak. Penginjil inilah yang akan berhadapan dengan orang non-Kristen yang kabarkan Injil lalu memenangkan mereka sehingga orang yang bertobat disebut bayi rohani. Paulus berkata, "Aku menderita seperti seorang ibu yang sakit bersalin." Jadi seorang penginjil, seorang yang seperti ibu yang terus hamil, terus mengandung. Untuk apa? Untuk nanti mendapatkan jiwa-jiwa baru. Paulus berkata, "Aku seperti seorang yang sedang mengalami sakit bersalin." Karena dia paling banyak menghasilkan jiwa-jiwa di dalam pelayanannya. Maka penginjil memegang ujung tombak. Jikalau gereja sudah tidak fondasinya ke Alkitab, gereja sudah tidak menjalankan penginjilan, maka kolapslah seluruh urutan ini. Ajaran rasul-rasul dia tidak mengerti, ajaran nabi-nabi dia tidak mengerti, gereja pasif tidak kabarkan Injil, yang ada adalah keributan, cekcok, tidak pernah habis-habis. Urusan kecil jadi besar, urusan yang besar dianggap kecil, karena sudah tidak ada bijaksana berdasarkan kitab suci. Lalu penginjil-penginjil sudah tidak lagi jalankan tugasnya, maka gereja hanya berkumpullah orang percaya yang dari tahun ke tahun hanya orang-orang itu saja. Begitu terjadi kematian, gereja akan berkurang jumlah jemaatnya karena ditelan alam maut, dalam arti sudah tua dan mati. Lalu orang-orang baru tidak muncul. Gereja mulai kesulitan maintenance, gaji hamba Tuhan mulai susah, lalu mulai terjadi korupsi gila-gilaan, munculnya orang-orang Yudas-Yudas Iskariot di dalam gereja, karena fondasi kitab suci sudah tidak ada. Pendeta-pendeta kenapa bisa korup? Karena menjadi pendeta, kitab suci tidak ditaruh di samping untuk menjadi pedoman di dalam pelayanan dia. Raja kalau memerintah harus ada salinan hukum Tuhan di sampingnya untuk dia belajar untuk taat kepada Tuhan. Hamba Tuhan, majelis kalau sudah tidak pegang fondasi kitab suci, maka tiga bagian yang lain akan rusak. Penginjilan dianggap tidak penting, penggembalaan dianggap tidak penting, semua dianggap tidak penting. Yang ada adalah semua aturan liturgi dan aturan turun-temurun. Kita hanya jalankan semua ritual-ritual agama, tapi esensi ibadah kita lolos. Oke? Nah, seorang penginjil itu seperti orang lapangan. Lalu setelah dapatkan jiwa baru, maka tugasnya adalah menggembalakan. Ibu yang lahirkan anak, ibu ini gembalakan. Ibu ini juga ajar. Di dalam gereja terjadi kesalahan yang sangat fatal. Yang kabarkan Injil si A, yang menggembalakan si B, yang mengajar si C. Akhirnya terjadi tiga kubu. Yang menginjil terus di luar nggak pulang-pulang rumah dia. Yang menggembalakan itu biasa yang gemuk-gemuk. Kenapa? Karena habis pelayanan, besuk orang,
pulang bawa satu kantong kresek. Ini untuk anakmu, ini untuk istrimu, gitu kan? Isinya buah-buahan, kaki babi. Yang penginjil nggak tahu makan apa di hutan belantara. Yang menggembalakan enak saudara ya, diajak makan sekalian di meja yang sudah disiapkan semua menu makanan, habis makan dibungkusin lagi saudara sampai kulkas penuh. Lalu yang penginjil makin kurus krempeng karena kena hujan, kena badai, kena ombak, kena petir gitu ya. Yang menggembalakan enak saudara. Begitu sampai, Pak Pendeta, silakan duduk. Mau minum apa? Wih, enak benar saudara ya. Nanti jangan pulang dulu ya. Saya sudah siapkan makanan di belakang. Makan lagi saudara. Itu penggembala. Kalau orangnya beda, maka orang cenderung pilih saya tugasnya besuk saja. Saya tidak mau peduli penginjilan, pokoknya gua besuk. Sakit apa ibu? Tuhan menguatkan ibu. Konseling, konseling, konseling. Lalu yang mengajar, yang ambil profesi mengajar, setiap hari ada di perpustakaan. Terus dia teks, dia halaman-halaman sampai kacamata tambah tebal. Urusan pelayanan keluar nggak dia peduli. Urusan pengembalaan dia nggak peduli. Dan akhirnya 3 kelompok ini mempunyai kelebihan hanya spesialis tetapi tidak komprehensif. Yang penginjil terus menginjil. Dia tidak pernah tahu mendidik semua orang yang sudah jadi Kristen mengerti kitab suci sedalam-dalamnya. Karena dia bukan dosen. Yang sudah kabarkan Injil, tidak ada hati dan kesabaran merawat orang sakit berpuluh-puluh tahun nggak sembuh-sembuh. Pokoknya saya pergi penginjilan, saya berangkat. Yang menggembalakan, tidak pernah pikir saya harus berjemur di luar, bagaimana fight melawan orang-orang di dalam kubu-kubu otaknya, dengan benteng-benteng filsafatnya, lalu bagaimana menaklukkan doa, minta Tuhan kasih kuasa. Penggembala nggak perlu, yang perlu doa minta lambung lebih besar, supaya makanan masuk lebih banyak. Lalu yang menggembalakan tidak perlu belajar firman dalam-dalam. Kenapa? Saya nggak berhadapan dengan mahasiswa teologi ya. Yang penggembalaan, nggak usah pusing-pusing, siapkan khotbah, penginjilan nggak perlu. Jemaat susah, saya ingatkan dia, Yesus mengasihimu. Yang dosen-dosen, nggak usah pikirin keluar ke kota, penginjilan, nggak perlu. Nggak usah pikir-pikir pembesukan ke rumah sakit, aduh pusing kepala. Akhirnya tukang baca buku, buat artikel, akreditasi, sertifikasi, keluar satu buku orisinil pikiran dia. Dia bangga. Untuk keluarkan satu buku, dia habiskan 2 tahun. Mahasiswa libur, dia juga libur. Kami hamba Tuhan di Gereja Reform, Pak Tong tidak izinkan lakukan hal itu. Kami harus merangkap tiga-tiganya. Kamu ibunya, lahirkan anak. Kau ibunya, jaga dia. Kau ibunya yang didik dia. Wah, kalau ibu-ibu sekarang enak ya, habis lahirkan anak, oke, karena rahim dia punya. Lalu dia gembalakan, oke, memang anak saya suapin. Waktu di ngajar, dia nggak sanggup. Maka anak-anak dikasih les semua. Enak ya, kasih les bayar. Tapi ibu yang tidak punya duit gimana? Akhirnya anak kesulitan. Disuruh belajar kelompok sama teman-teman. Nah, urusan rohani nggak bisa. Saya oke, penginjil, oke. Saya juga mau pengembala, oke. Tapi mengajar, saya serahkan ke orang lain. Kalau begitu, saya jadi Kristen sudah berpuluh-puluh tahun. Kenapa saya tidak bisa mendidik? Ada apa yang terjadi? Karena saya mandek rohani. Inilah dilema orang-orang Kristen zaman sekarang. Ayah dan ibu taunya punya anak. Ayah dan ibu taunya cari duit untuk beli baju, anak sakit bawa ke rumah sakit, kasih obat termahal, kasih vitamin, makanan yang paling bergizi. Tapi nanti kalau sudah pendidikan rohani, tidak apa-apa anak kita tadi malam kecapean, tidak usah bawa ke sekolah minggu, tidak usah ikut remaja, sekarang masa COVID. Kalau kebaktian minggu, aduh nggak usah lah, bahaya. Kemarin kita ke sekolah minggu, anak-anak kita lihat, coba aja mereka nggak serius. Ya udah, daripada nggak serius nggak usah ke gereja. Kebaktian umum lihat aja ada kayak begini, udah nggak usah, kita online saja. Akhirnya rohani tidak dituntut, maka gap yang paling besar di dalam kekristenan adalah kurangnya pendidik-pendidik iman.
ayah dan ibu tidak kuat mengerti Alkitab, tidak dalam, maka tidak salurkan firman dengan baik. Maka anak waktu besar pindah ke Saksi Yehova. Mamanya kaget. Anak sudah besar umumkan saya ateis. Karena lemahnya pengajar. Lahirkan anak, siap. 8 anak, siap. Wah, gembalakan. Oke, saya orang kaya, harta banyak. Tapi sudah tiba di ngajar, ini setengah mati. Maka tugas pengajar ini sangat-sangat penting. Lahirkan anak, mengandung cuma 9 bulan. Sudah lahir, tugas menggembalakan seumur hidup. Tapi tugas mengajar, ini juga seumur hidup. Dan mengajar tantangannya bervariasi tergantung perubahan zaman. Penggembalaan variasinya tidak banyak. Adaptasi kita lebih gampang untuk merawat orang. Tetapi kalau sudah pengajaran, ganti menteri, ganti kurikulum. Pusing kepala ini. Lalu ganti zaman, ganti logika, ganti semua mata pelajaran. Ini pusing kepala. Oleh sebab itu semua dosen-dosen, guru-guru mengalami kesulitan yang sangat besar. Ditambah lagi peraturan pemerintah perketat semua dosen-dosen. Yang tidak lulusan formal, yang semua ijazah bodong-bodong, sikat habis. Yang S2 baru boleh ngajar S1, yang S3 baru boleh ngajar S2. Wah, dibuat susah. Mau dapat gelar doktor, mau profesor, dibuat semua susah-susah. Akhirnya dosen-dosen terikat di pengajaran, terus kejar itu, mereka lupa. Dia juga mama yang harus lahirkan anak. Semua guru-guru dosen, ingat, kesempatan penginjilan untuk dosen sangat besar. Kesempatan penginjilan oleh guru agama di sekolah sangat besar. Dosen sangat besar. Karena dosen menghadapi semua kaum intelektual yang masuk ke kampus. Dosen mempunyai kesempatan untuk bicara kepada anak mahasiswa jauh lebih leluasa dibandingkan orang lain. Kalau dosen berkata, besok ketemu saya di ruang kantor saya jam 7 malam. Datanglah si mahasiswa. Apalagi kalau mau skripsi minta bimbingan. Pasti taatnya luar biasa. Nah, saat itu kesempatan Injili. Siapapun mahasiswanya, dosen mempunyai peluang yang sangat besar untuk melahirkan anak. Lalu dosen mempunyai peluang selama berapa tahun menggembalakan si mahasiswa. Kalau mahasiswa kita ada di kampus kita dengan kita, dia murid saya, dia 4 tahun. Berarti saya punya waktu 4 tahun menggembalakan dia, sampai nanti dia pergi kuliah lanjut atau pergi kerja. 4 tahun saya akan pengaruhi dia dengan cinta kasih menggembalakan. Dan selama dia jadi murid saya, mahasiswa saya akan kabarkan Injil. Dan saya akan kasih pengertian ilmu yang saya mengerti, karena dia ambil kelas saya kasih dia sedalam-dalamnya. Maka setiap kita harus merangkap 3 ini. Baru kita orang kuat. Saya kasih contoh ya, contoh terakhir ya. Kami hamba Tuhan harus penginjilan, harus menggembalakan, harus mengajar. Sehingga waktu kita penginjilan, ketemu orang yang bertanya. Kami tidak susah, karena kami dosen juga. Dia tanya, kami bisa jawab. Kebanyakan penginjil ditanya dalam, dia bilang saya nggak ngerti. Karena saya hanya tahu Yesus juru selamat bagiku. Kasihan. Lalu kebanyakan penginjil, kebanyakan dosen atau pengajar, kurang jiwa empati. Melihat orang miskin, hati nggak tersentuh. Karena kurang menggembalakan. Melihat orang di rumah sakit sudah sekarat, kita mikirnya kapan gua bisa kabur. Mengerikan nih. Dia punya kondisi menyeramkan. Wah, lihat kapan gua bisa pergi. Harap telepon saya bunyi supaya saya pura-pura angkat lalu bicara di luar. Kalau tidak bunyi pun saya pura-pura, ya, oke, sebentar ya. Maaf ya, saya keluar dulu. Padahal nggak bunyi, nggak ada yang telepon masuk. Supaya dia bisa kabur. Karena kurangnya empati. Nah, alangkah baiknya kita semua orang Kristen mempunyai 3 tugas. Bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa juga seorang ibu yang bisa lahirkan anak. Mahasiswa juga bisa melayani sesama atau melayani orang yang dilayani, diinjili. Mahasiswa juga bisa membimbing orang. Maka tugas kita ini 3 jabatan akan kita
bawa terus sampai kepada kuburan. Saya mahasiswa, sampai saya punya keluarga, saya akan alami hal itu. Saya seorang pelayan di gereja, saya ketua pemuda, saya akan alami itu. 3 posisi tadi saya harus rangkap. Meskipun saya bukan pendeta, meskipun saya bukan penginjil, bukan dosen, tapi saya berfungsi seorang penginjil. Saya berfungsi sebagai seorang pendeta. Meskipun saya tidak ada gelar EV, evangelis, atau dipanggil vikaris, saya orang awam, tapi saya seorang yang melayani Tuhan. Barulah gereja ada pertumbuhan, kampus menjadi hidup. Orang-orang begitu banyak agama datang ke kampus, mereka dimenangkan. Mereka akan pulang mempengaruhi orang. Orang-orang datang ke sekolah SD, SMP, SMA, dipengaruhi guru. Kalau SD masih keras hati, ketemu guru yang lain di SMP. SMP keras hati, ketemu yang di SMA. SMA dia keras hati, ketemu dosen S1. Masih keras hati, ketemu dosen S2. Wah, masa dari SD, SMP, SMA sampai S1, S2, ketemu begitu banyak pendidik. Masa hatinya tidak tersentuh oleh firman? Tapi kenapa banyak orang tidak Kristen sampai mahasiswa? Karena guru tidak jalankan tugas, guru SD tidak jalankan, guru SMP tidak jalankan, guru SMA tidak jalankan. Akhirnya banyak orang yang sudah besar menjadi antikristus. Harap melalui firman Tuhan yang singkat ini, kunci utama adalah fondasi kitab suci. Semua dosen mengajar harus ingat, semua ilmu ada tema logosnya. Logos di dalam bahasa Inggris itulah logi. Keluarlah biologi atau biologi, fisiologi, geologi. Begitu banyak logi. Lalu teologi, semua ilmu apapun di dalamnya ada unsur logos. Karena Kristus pencipta, bijaksana Kristus ada di dunia ciptaan. Maka semua ilmu harus kembali kepada logos, logi. Maka ngajar apapun, bawa ke kitab suci. Di dalam Alkitab, saya kasih contoh terakhir ya. Pengkhotbah menyebutkan satu tema medis yang mengkagetkan. Hal yang kita sulit pahami adalah gerakan angin. Oke, sekarang dikonfirmasi. Angin seolah-olah bisa dideteksi besok angin kencang, tapi dia tidak pernah tahu angin yang sama ini sekarang putarnya kemana. Dia nggak bisa pasang GPS untuk angin yang sama. Dia akan pergi, nggak tahu kemana-mana dia. Yang kedua adalah tulang di dalam rahim. Pengkhotbah sudah katakan kalimat itu. Tulang di dalam rahim. Sekarang kita baru tahu dengan teknologi USG, teknologi scan perut, menemukan bayi bertulang di dalam rahim. Itu luar biasa. Jadi medis kembali ke Alkitab. Kenapa operasi orang harus dibius total? Tuhan buat Adam tidur. Baru dioperasi, ambil tulang, jadi wanita. Ini semua di dalam Alkitab, Tuhan sudah tanamkan. Maka kembali, belajar binatang, kembali ke pengkategorian dalam kitab Kejadian. Tuhan yang mengkategorikan binatang. Ada binatang yang bisa terbang di langit, burung-burung. Yang di air, ikan-ikan. Itu Tuhan yang mengkategorikan. Belajar tumbuhan, Tuhan yang mengkategorikan. Yaitu ada tunas-tunas muda, ada yang berbiji, buah berbiji. Belajar tentang dunia sana, Bima Sakti, Tuhan kategorikan. Ada benda penerang yang besar, yang lebih kecil, lalu bintang-bintang. Semua pengkelompokan ini dari Tuhan. Ada sungai, ada nama emas di Taman Eden disebutkan semua. Lalu sekarang orang menggali-gali tanah, temukan semua barang-barang berharga. Itu semua bijaksana dari Tuhan. Puji Tuhan ya, saya orang Kristen yang harus kabarkan Injil. Saya orang Kristen yang harus memperhatikan orang lain. Saya orang Kristen yang juga harus siap untuk mengajar orang lain. Barulah gereja ada pengharapan, dunia pendidikan ada pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk semua yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk semua catatan kitab suci yang begitu akurat, yang menjadi pedoman dan penuntun di dalam hidup kami.
baik di dalam gereja maupun di dalam keluarga maupun di dalam institusi pendidikan. Tuhan pakai semua pendidik-pendidik, dosen-dosen yang Tuhan percayakan untuk melayani anak-anak Tuhan di kampus-kampus ataupun yang guru-guru di sekolah-sekolah. Dan untuk semua mahasiswa-mahasiswa yang belajar yang mungkin kelak mereka juga akan menjadi dosen, atau mungkin kelak di antara mereka akan ada yang menjadi hamba Tuhan, atau ada yang akan menjadi ayah dan ibu. Mereka akan menjalankan semua tugas yang kami sudah bahas tadi. Tuhan beri keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil. Tuhan beri kepada kami hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, untuk kami merawat orang, menggembalakan orang. Tuhan kasih kami bijaksana intelektual yang tinggi untuk kami sanggup mengajar orang kaum-kaum intelektual juga. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh penanggung jawab Profesor Markus Lasut. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Salam. Puji Tuhan, Ibu Bapak sekalian, kita sudah berdoa bersama, kita beribadah bersama, dan kita belajar firman bersama. Nah, tentunya Pendeta Aiter sudah memberikan pelayanan firman Tuhan kepada kita untuk bisa menjadi pekabar Injil, untuk bisa menjadi gembala, dan juga bisa menjadi guru, ya, gitu ya. Pendeta Aiter, ya urutan-urutannya. Memang tidak gampang untuk melakukan semuanya, tapi seperti yang Pendeta Aiter katakan bahwa itu hendaknya dilakukan semuanya bersama. Terima kasih Pendeta Aiter sudah memberikan pencerahan firman Tuhan, kami semua belajar bersama. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pendeta dalam pelayanannya. Saya juga mau sampaikan salam kenal ya Pak Aiter ya. Yang hadir di sini ada dosen, mahasiswa baik S1, S2, dan S3. Kebanyakan dosen-dosen adalah dosen-dosen di Pasar Sarjana Unsrat. Mungkin Pak Aiter juga ada kenal ya dosen-dosen yang ada di Pasar Sarjana Unsrat ataupun di Unsrat itu sendiri. Jadi kami dengan senang hati bisa kenal, bisa tahu Pendeta Aiter. Semoga pelayanannya di pelosok-pelosok. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Aiter akan sampai ke Talaut, sampai ke Moroko dan sebagainya. Itu memang suatu hal yang sangat luar biasa, tidak gampang untuk dilakukan. Tapi puji Tuhan ada Pendeta Aiter yang melayani masyarakat. Terima kasih Tuhan beserta dengan Pendeta Aiter. Ibu Bapak sekalian, terima kasih juga untuk para mahasiswa ya yang selalu bersama-sama untuk berdoa bersama. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Dan juga para dosen. Jangan lupa minggu depan lagi, hari Selasa, jam 7. Mohon maaf tadi, ada keterlambatan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang sudah, firman Tuhan yang sudah dibentangkan tadi, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Terima kasih.